Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan semua pihak. Untuk mewujudkannya, perlu kerjasama antara pemerintah, semua unsur termasuk masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan hijau. Atas dasar itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Radar Banten Group menggagas kegiatan bertema kebersihan lingkungan yang melibatkan semua unsur bernama Green and Clean atau GAC Kota Tangsel tahun 2023. Perdana digelar, Green and Clean atau GAC Kota Tangerang Selatan 2023 rupanya telah memberikan manfaat bagi masyarakatnya untuk hidup lebih bersih dan lebih bersemangat dalam menjaga lingkungannya. Budaya gotong royong yang hampir hilang pun kembali menggeliat. Menumbuhkan kembali rasa memiliki terhadap lingkungannya, warga antusias menyambut kegiatan Green and Clean ini. Launching pada Maret lalu, Green and Clean Kota Tangerang Selatan tahun 2023 telah sampai pada awarding yang digelar pada Jumat 15 Desember 2023 di Geraha Widya Bakti kawasan Puspiptek Serpong, Kota Tangerang Selatan, di mana awarding dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang sudah berhasil menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri. Tidak hanya menyoroti soal sampah dan penghijauan, akan tetapi perlombaan ini juga menekankan pada kekompakan dan kreativitas warganya. Dihadiri Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan, Asda 3 Bagian Administrasi Umum Kota Tangsel Mukodas Syuhada, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wahyu Noto Lukman, Direktur Utama Radar Banten Group Mas Hudi, General Manager Banten TV Rahmat Hidayat, Ketua Adiwiyata Kota Tangsel Raden Roro Trutami Ajeng Pilar, tim juri Green and Clean Kota Tangsel, Lurah, Ketua RT dan RW peserta lomba Green and Clean, dan para tamu undangan lainnya. Pada event tersebut juga disampaikan laporan kegiatan Green and Clean dari awal hingga akhir pelaksanaan yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Wahyu Noto Lukman. Sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk memenuhi undangan kami dalam rangka silaturahmi dan melaksanakan kegiatan awarding Lomba Green and Clean Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan kami dari panitia pelaksanaan Lomba Green and Clean menyampaikan laporan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk mewujudkan visi Tangerang Selatan unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif, dan efisien. Dan melalui kami Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu dinas yang mendukung misi membangun kota yang lestari, terus melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kota Tangerang Selatan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita ketahui bersama kalau di tingkat nasional kita ada lomba Adipura, ada lomba Adiwiyata. Alhamdulillah juga kita mendapatkan beberapa hadiah dan penghargaan untuk lomba Adiwiyata, begitupun Adipura. Nah, untuk di Kota Tangerang Selatan kita mempunyai lomba Green and Clean sebagai salah satu sarana atau media terus mensosialisasikan, mengedukasi dan mengkampanyekan kepada warga masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk peduli akan lingkungan hidup. Program Green and Clean yang pada sore hari ini akan kita acarakan memberikan awarding atau hadiah kepada para peserta lomba ini sudah kita mulai dengan launching, diawali dengan peresmian pada bulan Februari. Yang selanjutnya dilaksanakan sosialisasi kepada para peserta. Pada bulan Mei dilanjutkan road show Green and Clean di wilayah
masing-masing kecamatan yang diwakili di 3 kecamatan. Di bulan Juli untuk Kecamatan Serpong, Pondok Aren, dan Pamulang. Dalam sambutannya, Direktur Utama Radar Banten Krup Masudi menyampaikan apresiasinya kepada event Green and Clean tersebut. Menurutnya, kegiatan lomba Green and Clean ini tidak hanya menjaga lingkungan semata, namun juga mengubah kebiasaan masyarakat sehari-hari, termasuk menghidupkan kembali gotong royong di lingkungan mereka. Pada bulan Maret yang lalu kita launching program ini juga di ruangan ini. Sebelum acara dimulai ada yang sempat tanya ke saya, kenapa lomba kebersihan itu dilombakan? Saya bilang salah satu yang tersulit adalah urusan kebersihan dan partisipasi masyarakat. Makanya kenapa kebersihan itu harus dilombakan. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, rasanya sampai hari ini kita saksikan bersama karena kegiatan seperti sangat sulit, maka mungkin di seluruh Indonesia juga masih sama mengalami kesulitan untuk urusan sampah, terutama yang diurus oleh masyarakat. Betul apa betul Bapak-Bapak? Oleh sebab itu tentu kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, maka masih sangat jauh kita mau bersihnya lebih cepat. Oleh sebab itu, biarkan pemerintah mengurus program besar-besar yang lain, urusan lingkungan kita yang urus. Jadi pada kesempatan ini, mungkin Pak Wakil Wali Kota, ke depan kita bisa lebih besar lagi memberikan penghargaan kepada para ketua RT yang berhasil mengajak warganya untuk bersama-sama mengurus lingkungannya. Bukan hanya dari urusan sampah, tapi juga dari urusan-urusan yang lain. Oleh sebab itu saya sangat apresiasi dan sangat bangga pada ketua RT yang kami tahu betul bahwa kalau tidak ada keikhlasan dan unsur pengabdiannya, sepertinya agak sulit untuk menjadi ketua RT. Karena segala urusan kecil pun di lingkungannya rata-rata ketua RT ikut menjadi beban, setidaknya menerima keluhan. Betul Pak RT ya? Dan untuk urusan ini Bapak Ibu semuanya, mungkin sekedar kilas balik sedikit Pak Wakil ya. Lomba seperti ini kami sudah melaksanakan selain di Kota Tangerang Selatan, salah satunya di Kabupaten Serang. Kami sudah tahun kelima. Dan lomba ini semua mengakui bahwa lomba atau program yang paling sulit. Karena apa? Karena program ini bukan hanya ingin menghilangkan sampah dari lingkungan kita, ingin mengolah sampah di lingkungan kita, tetapi menumbuhkan partisipasi masyarakat. Itu yang paling sulit. Makanya kenapa tadi MC sampaikan ada penghargaan nominasi yang paling bergengsi adalah partisipasi masyarakat. Masudi berharap kegiatan lomba Green and Clean ini bisa terus berlanjut agar masyarakat semakin sadar akan kebersihan dan menjaga lingkungannya bersama-sama. Dengan tahapan yang cukup panjang hingga 10 bulan lamanya, Green and Clean Kota Tangsel tahun 2023 ini diikuti 270 RT dari 54 kelurahan sekota Tangerang Selatan. Mulai dari launching, sosialisasi, roadshow, penjurian hingga awarding. Selain itu, pada penjuriannya pun dibagi menjadi 2 tahapan, yakni penjurian secara terbuka dan penjurian secara tertutup. Tahapan penjurian tersebut juga diadakan selama 4 hari, dengan 30 juri yang dibagi menjadi 10 tim. Dalam penjurian Green and Clean tersebut juga telah dilakukan rapat pleno penetapan yang kemudian terpilih 120 RT dari 270 RT, di mana 120 RT tersebut masuk dalam nominasi pemenang dari 6 kategori lomba. Adapun kategori-kategori yang diperlombakan terdiri dari kategori pemuda penggerak lingkungan, kategori pengelolaan sampah terbaik, kategori pengelolaan lingkungan terbaik, kategori lingkungan paling berbunga, kategori paling hijau atau asri, serta kategori partisipasi masyarakat terbaik yang menjadi salah satu kategori paling bergengsi pada gelaran Green and Clean 2023.
Kasih Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Kota Tangsel, Deniwati mengatakan, penjurian dilakukan dalam 2 tahap yang sudah selesai dilaksanakan. Dari hasil penjurian terbuka, ia menilai partisipasi para peserta dinilai sudah cukup baik. Meskipun masih ada yang belum maksimal dalam menata dan mempercantik lingkungannya. Terlepas dari hal itu semua, Denny berpesan kepada masyarakat, tidak hanya ada lomba saja masyarakat berperan aktif membersihkan lingkungannya. Namun tujuan program ini untuk memacu semangat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih, sehat, asri, dan hijau. Ya, kemarin setelah kita ke lapangan, persiapan di lapangan memang ada beberapa yang betul-betul sudah siap, di mana komponen-komponen yang akan dinilai itu hampir seluruhnya tersedia, tetapi ada juga yang salah satu RT itu yang memang persiapannya tidak ada. Kemudian yang ditemukan juga di lapangan itu ada beberapa perumahan gitu kan. Jadi mereka tidak update info, jadi perumahan mereka tetap mendaftar, tapi setelah kami ke sana itu kan sebenarnya tidak termasuk kepada kriteria. Paling tidak kami menyampaikan bahwa tidak hanya pada saat penilaian saja, tetapi kegiatan sehari-hari pun tetap itu dilaksanakan. Kami selalu menyampaikan seperti itu kepada masyarakatnya gitu. Tidak hanya ketika penilaiannya saja gitu, tapi tetap berlangsung untuk menjaga kebersihannya gitu. Kalau misalkan salah satu RT yang sudah mendapatkan, berarti kan paling tidak tetap dia harus mempertahankan kebersihannya. Tetapi kalau misalnya RT yang masih kurang, nah itu bisa lebih ditingkatkan. Senada disampaikan salah satu juri GAC Kota Tangsel 2023, M. Widodo. Antusias masyarakat cukup baik dalam pelaksanaan lomba ini. Terlebih partisipasi masyarakat yang sudah dinilai baik. Yang pertama, kita mendapatkan info dari rekan-rekan juri bahwa di tahun pertama Green and Clean Kota Tangsel tahun 2023 ini memang belum sepenuhnya kelurahan-kelurahan itu mengirimkan peserta yang tepat ya. Di awal sosialisasi kita sudah menyampaikan bahwa peserta ini adalah perkampungan. Nah, tapi ternyata beberapa kelurahan mengirimkan peserta adalah kompleks perumahan. Nah, ini kita juga tidak bisa salahkan sebetulnya, karena ini baru tahun pertama, barangkali memang sosialisasinya itu belum sampai kepada tingkat RT dan RW. Maka kita maklum kenapa terjadi seperti ini. Tapi begini, bahwa kondisi di lapangan di dalam 3-4 hari penilaian ini sudah lumayan bagus ya. Beberapa kelurahan yang mengirimkan peserta untuk di perkampungan itu memang sudah membenahi lingkungan dengan baik, dengan bersih, dengan rapi, dan dengan teratur ya. Tapi untuk tingkat presentasinya yaitu tadi kita maklum memang belum mencapai 90%, tapi ini pencapaian yang sudah bagus untuk pelaksanaan tahun pertama. Ditambahkan Widodo, ke depan sosialisasi GAC ini harus lebih gencar lagi, terutama di tingkat RW dan RT, sehingga dari 6 kategori bisa tersampaikan secara utuh dan masyarakat bisa mempersiapkan lebih optimal lagi. Sebelum pengumuman pemenang, acara tersebut diisi dengan pemutaran VT perjalanan event Green and Clean Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Diselenggarakannya lomba Green and Clean ini ternyata tidak hanya berdampak pada lingkungan di sekitar rumah saja, melainkan juga di lingkungan sekolah. Hal ini juga menjadi perhatian bagi Ketua Adiwiyata Kota Tangerang Selatan, Raden Roro Trutami Ajeng Pilar, yang juga istri dari Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ihsan. Menurut Ajeng, penerapan adiwiyata di sekolah saling berkaitan dengan kegiatan lomba Green and Clean ini. Pihaknya sangat konsen membina para pelajar kaum milenial untuk mencintai lingkungannya, termasuk di tempat mereka tinggal. Selain itu, para pelajar juga diajarkan untuk memilah sampah, membentuk bank sampah hingga menjaga lingkungan dengan menanam tanaman hijau di sekolah.
Ia berharap kebiasaan di sekolah tersebut dapat dibawa ke rumah mereka masing-masing untuk semakin peduli terhadap lingkungannya. Untuk Adiwiyatanya itu forum kebersihan lingkungan di antar sekolah. Sebetulnya di ruang lingkupnya sekolah dari SD sampai dengan SMA. Nah, kami di sini di forum Adiwiyata itu sangat merangkul dan membina para sekolah-sekolah untuk mencintai kebersihan yang ada di lingkungan sekolah tentunya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan support, juga memberikan seperti narasumber-narasumber maupun event-event kebersihan ya, di sekolah-sekolah tersebut. Nah, ada juga penilaian-penilaian mengenai kejuaraan Adiwiyata dari tingkat kota, tingkat provinsi, dan nasional tentunya. Nah, ini untuk apa sih sebetulnya Adiwiyata Kota Tangerang Selatan itu concern membina sekolah-sekolah tersebut? Nah, kalau dari kami, Forum Adiwiyata, itu kami concern sekali untuk membina para pelajar atau ya yang bisa dikatakan kaum milenial dan Gen Z gitu, karena untuk mencintai lingkungannya gitu. Dengan cara apa? Semisalnya dari wilayah sekolah itu sudah mulai memilah sampah, terus juga mereka sudah ada juga bank sampah di sekolah tentunya, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang tadi lingkungan hijau misalnya. Nah, lingkungan hijaunya pun dari sekolah-sekolah sudah ada greenhouse-nya, terus juga dari pekarangan sekolahnya pun sudah diperhatikan penghijauannya, terus juga kebersihan lingkungannya, dan yang tidak kalahnya adalah mereka sangat concern untuk memilah sampah sebetulnya. Yang terkadang kita aja di luaran mungkin belum se-aware itu gitu ya, tapi insya Allah di Kota Tangerang Selatan di sekolah-sekolahnya sudah mulai dengan memilah sampah seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk juara umum Green and Clean tahun 2023. Rasa syukur diungkapkan Lurah Pondok Jagung Nur Asni Rahman. Tidak menyangka lingkungannya masuk dalam nominasi juara bahkan sampai juara umum. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan jauh-jauh hari agar dapat lebih maksimal dalam menghadapi penilaian GAC ini. Ia berharap RT-RT di wilayahnya dapat menjaga dan mempertahankan keasrian dan kebersihan lingkungannya, dan program GAC ini dapat kembali dilanjutkan. Dan diwakili oleh 2 RT dalam Green and Clean tahun 2023 tingkat kota Tangerang Selatan. Nah, ini kan kelurahan yang berpartisipasi sebagai pemenang tentunya. Ini sebelumnya apa saja yang telah dilakukan upaya ibu dan kelurahan juga terhadap RT ini untuk kegiatan GAC ini? Untuk upaya-upaya yang dilaksanakan oleh RT yang diikuti oleh kedua RT Kelurahan Pondok Jagung, tentunya bukan saja pada saat ada lomba Green and Clean. Kami dari tahun 2022 sampai di tahun 2023 ini kami sudah melaksanakan lomba kebersihan lingkungan pada saat kami menjabat awal sebagai Lurah Pondok Jagung. Jadi tentunya dalam mengikuti lomba Green and Clean ini kami tidak merasa agak tidak bisa mengikuti karena persiapan kami itu sebenarnya dari awal karena sudah melaksanakan tingkat kelurahan. Sementara itu, Ketua RT 10 RW 08 Kusnadi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah mengadakan lomba GAC ini. Kusnadi bersyukur lantaran warga di lingkungannya sangat peduli, sehingga tidak perlu bersusah payah untuk mengajak warganya membenahi lingkungan yang menjadi bersih, nyaman, dan asri. Melalui lomba Green and Clean tersebut, warga di lingkungannya menjadi lebih peduli dan sadar akan kebersihan lingkungannya.
apapun yang ada di lingkungan kita itu harus bersama, gotong royongnya, bermacam-macam dengan lingkungan biar bersih. Kita harus mendekati dulu dan mencocokkan kita sebagai pimpinan itu turun langsung ke lapangan agar masyarakat kita contohi dengan baik dengan kita turun ke lapangan mengerjakan sesuatu selain mengajak. Begitu aja Bu, nanti dia juga pasti akan mengikuti kita sebagai ketua RT karena kita mencontohkan. Ditemui usai awarding, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ihsan mengucapkan terima kasih kepada Radar Banten Group yang telah mendukung kegiatan Green and Clean ini. Menurutnya kolaborasi yang dilakukan Pemkot Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Radar Banten Group sangat baik. Pasalnya program tersebut telah mendorong masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk mencintai lingkungannya. Pilar juga berharap program Green and Clean ini dapat berlanjut dan menjadi pemicu masyarakat lainnya untuk menerapkan hal yang sama, yakni lebih menjaga lingkungannya. Pilar juga menjelaskan pihaknya mempunyai target-target dalam menciptakan kota Tangsel yang lestari, kota layak huni dan nyaman untuk masyarakat. Untuk itu program Green and Clean ini merupakan salah satu langkah untuk menuju ke sana. Kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih kepada Radar Banten Group ya yang sudah mendampingi kami dalam menyelenggarakan event yang sangat luar biasa Green and Clean 2023 tingkat Kota Tangerang Selatan, yang dimana ini merupakan sebuah kolaborasi yang luar biasa ya, yang baik. Radar Banten mendorong masyarakat di Tangerang Selatan untuk mencintai lingkungannya. Nah, ini melalui berbagai aksi nyata, dan alhamdulillah hari ini tanggal 15 Desember 2023 adalah awarding daripada Green and Clean 2023 tingkat Tangsel. Mudah-mudahan ini bisa pemicu, bisa memacu semangat lagi buat masyarakat ke depannya. Mereka lebih mencintai, lebih fokus terhadap isu-isu lingkungan di wilayahnya, dan ini mudah-mudahan menjadi program jangka panjang. Tentu saja memberikan pendidikan, memberikan kesadaran kepada masyarakat di Tangerang Selatan, di seluruh wilayah, bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan, bagaimana lingkungan ini harus asri, harus hijau, terbebas daripada sampah yang menumpuk berserakan, dan juga bagaimana masyarakat bisa memilah sampah itu dengan baik. Nah, ini diperlukan penanganan lingkungan hidup ini dari hulu ke hilir. Nah, hulunya ini di masyarakat. Nah, dengan program Green and Clean ini justru mendorong masyarakat supaya mereka semangat. Kalau kalian atau teman-teman semua bisa menjaga lingkungannya dengan kategori-kategori itu, yaitu nanti bisa mendapatkan award atau hadiah berupa sertifikat, pembinaan, uang pembinaan, dan piagam dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi semangat untuk RW atau RT lainnya yang memang hari ini belum mendapatkan prestasi. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya makin banyak lagi, kategorinya juga semakin luas lagi. Tadi saya juga ngobrol banyak dengan Pak Masudi. Ya, tentu saja Radar Banten insya Allah selalu siap support katanya. Dengan berakhirnya event Green and Clean Kota Tangsel tahun 2023 ini, semua elemen khususnya masyarakat dapat lebih menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungannya, sehingga visi Kota Tangsel untuk menjadi kota lestari dapat terwujud. Berikut RT yang masuk pada nominasi Green and Clean Kota Tangsel tahun 2023.